Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini tanggal 2 bulan 11 tahun 2023, tepatnya pukul 9 pagi ya. Ini video ini saya buat, nanti akan saya tayangkan setiap pukul 12 siang nanti ya. Jadi saya membuat video ini untuk seril mungkin ya. Tidak ada kata-kata yang membodohi ya, atau tidak bermaksud yang lain. Video ini saya buat untuk mencatat ya, catatan saya apakah beternak kenari ini menguntungkan atau malah rungkat ya. Ini akan saya buktikan ya. Selama channel ini berdiri, saya mulai ternak ya. Ini sudah berjalan sekitar 13 bulan ya, tapi masih minus. Walaupun minus pendapatan, tapi kenari saya masih banyak ya. Jadi kemungkinan besar 1 tahun atau 2 tahun yang mendatang akan kemungkinan mendapatkan hasil ya. Walaupun hari ini saya jual, modal awal pasti kembali 50% ya, tapi ini saya tahan dulu. Saya akan memfokuskan indukan yang indukan yang siap, benar-benar bisa melayani konsumen ya, karena hari ini belum mampu ya, belum mampu melayani konsumen ya, seperti anak-anakan lokal ya, seperti putih, panda itu belum bisa melayani kebutuhan ya. Ada yang kosong. Untuk kenari gelap aja belum mampu ya, karena di sini sudah habis ya anaknya. Jadi ternyata indukan kurang banyak ya, atau tidak memenuhi pembeli ya. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan kandang saya. Di sini adalah kandang saya, ada di Jalan Hayam Muruk nomor 34, Ulingi, Blitar, Jawa Timur ya. Di sini saya hanya mengandalkan ruangan ini saja ya. Nanti kalau penuh akan saya tambah ruangan. Ruangan ini adalah sekitar berapa ya? 2x3 nggak salah ya. 2x3. Dan saya mengandalkan dengan sangkar besi ya, karena saya suka ya, saya suka sangkar besi. Satu, awet, kedua ya bisa melindungi dari serangan tikus ya, walaupun harganya mahal. Minusnya harganya mahal, kemudian memakan lahan yang agak lumayan besar ya. Di sini saya hanya mengandalkan itu ya, jendela, kemudian di depan saya hanya mengandalkan kaca putih ya. Nah ini ya, seperti di salon-salon itu. Tujuan saya adalah untuk cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan ini ya. Untuk itu di sini saya coba keluar ya. Di sini hawanya enak ya. Kemungkinan ini 27 sampai 30 derajat Celcius ya. Ini pukul 9 ini cuaca sangat cerah ya. Kemungkinan terik ya. Di sini cuaca terik atau panas, kesempatan saya untuk menjemur ya. Nah itu ya, itu pakan yang selalu setiap hari saya ganti dengan yang baru lah. Yang untuk penyajian yang lama itu saya selalu jemur ya, tapi dalam kondisi tidak saya cuci ya, hanya saya jemur, saya hilangkan kotorannya saja. Saya melihat cuacanya, kalau panas saya jemur, kalau tidak hanya saya angin-anginkan saja ya. Di sini saya akan membahas ternak saya, yaitu gimana ya cara, menurut saya ya, cara mengatasi kalau induk itu menetaskan telurnya jika anakannya lebih besar dan lebih kecil ya. Ini menurut saya solusi yang saya lakukan adalah seperti saya beri contoh ini ya.
tapi kemarin tidak saya video. Nanti akan saya perlihatkan anaknya ya. Di sini ini ya, ini indukan betina lokal kuning ya. Ini indukan pertama ya, di 13 bulan yang lalu ya. Pertama saya punya kenari ya, atau peternak kenari ya, indukan putih kuning ini ya. Ini sudah jelek sekali ya warnanya, tapi ini khusus untuk inkubator atau khusus untuk mengeram saja ya. Di sini saya titipi yaitu telur merlok versus merlok ya. Nah, ini sudah saya beri tanda nomor ringnya ya. Nah, tujuan ini saya pasang untuk apa namanya? Untuk menempeli catatan dan nomor ring. Di sini saya perlihatkan untuk anakannya kan berjumlah 4 ekor ya. Nah, itu ada kecil, ada yang besar sudah saya ambil ya. Ini yang kecil ya. Nah, untuk solusinya ini yang besar itu harus saya ambil ya. Karena induk betina tidak mungkin meloloh yang kecil ya. Pasti kalah dia dengan yang besar ya. Untuk itu solusinya yaitu anakan yang besar itu harus diambil dipanen ya, atau diambil langsung dimasukkan ke inkubator ya. Nanti perbedaannya akan saya perlihatkan. Nah, ini yang terkecil ya. Ini yang terkecil saya biarkan dengan induknya. Untuk yang besar sudah saya amankan di inkubator. Untuk amannya saya akan memperlihatkan langsung ke inkubator ya. Maksudnya adalah kapan kenari yang aman untuk diloloh sendiri ya, diloloh tangan ya, atau diloloh oleh manusia, bukan induknya. Oke, langsung ke inkubator ya. Nah, di sini saya di depan inkubator buatan sendiri ya. Ini inkubator buatan sendiri ya. Tujuan saya hanya untuk tempat di atasnya saya buatkan tempat untuk tempat rak TV ya. Di sini saya buat sendiri, yaitu inkubatornya. Nah, ini ya. Ini besar ya, kurang lebih 100 berapa itu ya. Tujuan saya adalah 2 kandang ya. Di sini akan saya perlihatkan anakannya yang terlalu besar ya, dari yang kalah tadi, yaitu apa namanya, yang tadi kecil ya. Ya ini ya, ini yang besar ya. Nah, bisa dilihat ya, ini terlalu besar ya. Nanti kalau meloloh pasti kalah yang kecil 2 tadi. Nah, ini besar sekali ya. Di sini saya tunggu ya, yang kemarin itu saya tunggu biar aman ya, biar aman saya lolos atau tidak mati ya. Kemungkinan bisa mati ini, tapi mudah-mudahan tidak mati ya. Di sini saya tandai ya, atau saya titeni ya, dengan dia membuka mata ini ya. Nah, ini makanya kebuka. Kemudian ini ada bulu. Nah, ini ya, bulu orang Jawa itu namanya bulu kemedom. Ini menurut saya sudah aman untuk diloloh ya. Ini bulunya ya. Nah, ini bulu kemedom nih. Tujuan saya biar anak yang kecil-kecil itu tidak mati, biar diloloh induknya. Untuk itu akan saya praktekkan cara melolohnya ya. Di sini sudah saya siapkan ya. Ini yang tadi ya. Tidak perlu kental ya, dan tidak perlu encer. Gimana ya ngomongnya ya, ini ya. Nah, seperti ya, nggak encer, nggak biasa lah. Ini pakannya adalah murni ya. Ini murni Nutribet A21 ya. Untuk pakan lainnya saya tidak pernah pakai ya. Seperti lain-lainnya tidak pernah. Saya hanya ingin ini hidup saja, walaupun ini mahal ya. Apa namanya, Nutribet A21 nya.
Langsung ini saya praktekkan ya. Di sini ini saya pakai apa namanya ya, ini sepet ya. Sepet ini ukuran 10 ml ya, ml ya. Kemudian untuk apa namanya, ujungnya pentil ini sekitar 10 cm ya, kalau nggak salah. Biasanya ya 10 cm nggak salah ya. Nggak ada garisan ya. Dicoba di sini ya, berapa ya, 20 ke 20 ya, kemungkinan 10 cm. Nah, bisa diatur sendirilah kalau apa namanya, tergantung nyamannya cara meloloh sendiri ya. Langsung saja ya, ini saya praktekkan ya. Di sini saya meloloh di posisi masuknya kanan ya, kanan, karena lihat, pastilah namanya burung pasti temboloknya di sebelah kanan. Nah, dari lehernya ya, ini cukup segini aja ya, tidak perlu nanti kalau penuh-penuh dia akan muntah ya. Cukup itu aja. Untuk pakannya, untuk pakan ini ya, ini alangkah baiknya setiap hari diganti ya. Jangan sampai nginep, karena kalau nginep baunya nggak enak ya. Secukupnya saja ya. Jika 2 cukup 1 sendok teh saja. Untuk airnya saya tidak perlu air apa namanya ya, ya airnya air dingin, nggak air hangat, air dingin aja. Ya air minum lah, seperti saya minum di air biasa. Saya tidak perlu air aqua, tapi air masakan ya. Nah, itu aja ya. Untuk nanti kalau tidak paham bisa komen ya di bawah video ini. Ini sudah saya tandai ya, sudah saya pasang ring semua. Ini adalah anakan dari Merlok versus Merlok ya. Karena di sini saya mengejar produknya Merlok lah, walaupun saya punya indukan betina yang aktif 3 ya, tapi menurut saya sudah saya genjot, sudah banyak ya anakannya. Itu aja untuk video ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.